GBI Pelita Immanuel, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kita mau buka ayat firman Tuhan. Kita lihat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri keadaan kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa semuanya indah tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu, kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk apapun yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur akan kesehatan, kami bersyukur akan kekuatan, kami bersyukur akan makanan, minuman, kecukupan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami juga boleh melalui masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau ibadah Tuhan. Kami mau Tuhan fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus Bapa. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap yang sakit Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat boleh dikuatkan Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami juga Tuhan, boleh Engkau lawat Tuhan. Boleh Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Baik pemerintahan di desa, di kota Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Kau berikan bagi bangsa kami Tuhan, kami percaya membawa kemajuan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan Bapa. Kami perlu lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus Bapa, supaya kami lebih lagi dikuatkan Tuhan Yesus untuk melalui hari-hari kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus Bapa. Biarlah firman itu boleh merema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, sebab Ia baik. Amin.
Tuhan. Oh, haleluya, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
kita akan dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, kami mempersembahkan saat yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Saat firman-Mu akan disampaikan, kami memohon Bapa pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sedang memperhatikan, mengikuti acara ini, Bapa, kami mohon berkat-Mu turun atas setiap jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan. Kiranya Engkau bekerja dalam pemberitaan firman ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang menguatkan, memulihkan setiap jemaat Tuhan yang boleh mengikuti acara ibadah online ini. Kami persembahkan pemberitaan firman-Mu ini Bapa ke dalam pengurapan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini dalam kondisi COVID-19 kita belum bisa memulai ibadah secara langsung, tapi kita bisa mengadakan ibadah seperti ini tidak kurang ya, karena kita bisa memuji Tuhan, bisa mempersembahkan ucapan syukur kita, bisa mempersembahkan pujian kita, dan kita teristimewa kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada jam sore hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Ada dua gaya hidup dari jemaat di Makedonia yang kita mau belajar bersama-sama, dan kiranya dua gaya hidup jemaat Makedonia ini itu juga akan menjadi gaya hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Sebelum saya membaca ayat yang ke-9, saya akan membacakan ayat yang 1 sampai ayat yang ke-3 dan kemudian ayat yang ke-9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dua gaya hidup dari jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Nah, saudaraku, jemaat-jemaat di Makedonia ini menjadi jemaat kebanggaan daripada Rasul Paulus. Ya. Kalau Rasul Paulus hari ini kita baca bahwa dia sedang berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan dia menjadikan kondisi dan keadaan jemaat di Makedonia ini sebagai bahan bagaimana Paulus itu menyampaikan tentang kehidupan jemaat di Makedonia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih yang istimewa dari jemaat di Makedonia? Ya, kalau kita baca dengan teliti, dengan cermat, maka jemaat di Makedonia ini tidak istimewa secara lahiriah. Mereka bukan jemaat yang kaya, mereka bukan jemaat yang mampu secara finansial. Tetapi apa yang menjadi keistimewaan jemaat di Makedonia ini? Nah, saudaraku, yang pertama dikatakan bahwa selagi dicobai dengan sangat berat dalam berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, saudaraku, yang pertama, ini yang menjadi istimewa, yaitu di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah pencobaan yang sangat berat yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia, tetapi dikatakan firman Tuhan mengatakan justru di tengah-tengah kondisi mereka yang sangat berat di dalam bagai-bagai penderitaan itu, sukacita mereka meluap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
pada umumnya sukacita itu ya akan nampak, akan meluap tatkala kita dalam kondisi-kondisi yang senang, ya, diberkati, ya, banyak job, ya, ada pekerjaan, ya, yang baru kita dapatkan, ada bonus-bonus, ya, kita punya penghasilan yang semakin bagus, semakin meningkat, ya, dan ekonomi semakin bagus, ya. Kita dari dulu yang naik motor, sekarang naik mobil, ya. Dulu kontrak, sekarang sudah punya rumah. Itu gampang sekali untuk bersukacita, gampang sekali untuk bersyukur, ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia ini sungguh unik, ya. Justru dalam situasi-situasi pergumulan, penganiayaan yang sangat berat, justru dikatakan sukacita mereka meluap. Nah, ini yang menjadi istimewa. Kenapa Paulus bangga, ya, dengan jemaat di Makedonia ini? Karena jemaat di Makedonia ini memiliki gaya hidup yang berbeda pada umumnya, ya. Justru dalam kondisi-kondisi yang sangat berat, ya, dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan yang menekan, yang sangat berat, dikatakan bahwa jemaat di Makedonia ini tetap, ya, ada di dalam sukacita yang penuh, sukacita yang melimpah. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang perlu kita pelajari pada sore hari ini. Nah, kenapa kira-kira, saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia ini kok bisa mempertahankan sukacitanya dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah? Mereka tidak kehilangan sukacita. Nah, dalam situasi-situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, ya, sukacita itu menjadi barang langka, ya. Apalagi bersyukur itu menjadi barang langka, ya. Kenapa itu menjadi barang langka? Karena memang kita belum menemukan sumber sukacita yang benar, ya. Pada umumnya orang menjadikan materi sebagai sumber sukacita. Pada umumnya orang menjadikan uang sebagai sumber sukacita. Pada umumnya orang menjadikan kondisi dan keadaan yang baik sebagai sumber sukacita, ya. Pada umumnya orang, ya, menjadikan kedudukan yang baik sebagai sumber sukacita. Pada umumnya orang, keluarga yang bahagia menjadi sumber sukacita. Sebenarnya yang benar adalah tatkala kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, maka kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Walaupun kondisinya sulit, ya. Walaupun secara materi kita tidak berkelebihan, ya. Walaupun kita mengalami masalah dalam kesehatan kita mungkin, ya. Atau kita belum memiliki ukuran sukses secara orang-orang dunia, belum memiliki mobil, belum memiliki rumah, tetapi, ya, kita tidak menjadikan itu sebagai ukuran sumber sukacita kita. Tetapi jemaat di Makedonia ini menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita belajar, ya. Dalam situasi sulit seperti ini adalah ujian. Saudara sudah memiliki sumber sukacita yang benar atau belum? Ya, tatkala dalam situasi-situasi sulit seperti ini, ya, keuangan sulit, ya, cari pekerjaan sulit, ya, kondisi semakin tidak mudah. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur saudara sudah punya sumber sukacita yang sejati apa belum. Ya, seperti jemaat di Makedonia, ya. Dia bisa tetap bersukacita dalam situasi-situasi sulit, dalam pergumulan-pergumulan yang sangat berat, dalam penganiayaan dan penderitaan yang sangat berat, karena jawabannya dia sudah memiliki sumber sukacita yang benar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yuk kita belajar, kita jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Ya, kita memiliki Tuhan, kita memiliki sumber sukacita itu, ya.
kita memiliki Tuhan, ya, kita memiliki damai sejahtera dan sukacita itu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan kita jadikan sebagai harta kita, sebagai milik kita satu-satunya, dan hanya Tuhan saja yang bisa memberikan sukacita yang sejati dalam hidup kita, maka anak-anak Tuhan tidak pernah kehilangan sukacita. Walaupun kondisinya susah, walaupun kondisinya berat, kita tidak pernah kehilangan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, yang pertama, jemaat di Makedonia itu memiliki gaya hidup sukacita sebagai gaya hidup dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi mereka tetap ada di dalam sukacita yang penuh, sukacita yang melimpah, bukan karena materi, tetapi karena Allah yang mereka miliki, yang memelihara kehidupan mereka itu sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar, ya, menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Yang kedua, saya kembali membaca dari ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan yang kedua, ya. Jemaat di Makedonia ini menjadikan memberi sebagai gaya hidup mereka. Ya. Yang pertama tadi apa? Sukacita menjadi gaya hidup mereka. Yang kedua, memberi sebagai gaya hidup mereka. Ya. Dan Alkitab berkata mereka miskin dan sangat miskin dikatakan. Ya. Tapi keberadaan mereka miskin secara materi, ya. Tetapi Alkitab berkata mereka kaya di dalam kemurahan. Ya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ini yang menjadi gaya hidup yang kedua dari jemaat di Makedonia. Mereka menjadikan memberi itu sebagai gaya hidup, memberi itu sebagai sebuah kesenangan, ya. Memberi itu sebagai sebuah kepuasan dalam hidup mereka. Jadi kalau mereka diajak memberi, ya, mereka begitu antusias sekali, ya. Pada waktu mereka diajak memberi, bahkan dikatakan mereka akan berusaha memberi melampaui kekuatan mereka. Wah, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang yang memiliki gaya hidup memberi itu, ya, cirinya, ya, selalu mencari jalan untuk bisa memberi. Ya. Orang-orang yang sudah memiliki gaya hidup memberi itu selalu memiliki cara atau mencari jalan bagaimana saya bisa memberi. Ya. Dia tidak menghindar dari diajak untuk memberi, tetapi justru dia selalu mencari jalan untuk bisa memberi. Ya. Yang kedua, menolong dan memberi mendatangkan kepuasan dalam jiwanya, dalam hatinya. Nah, saudara, orang yang memiliki gaya hidup memberi itu justru menolong orang, memberi, ya, itu akan membawa apa? Sukacita dan kepuasan dalam hidupnya. Yang ketiga, ia berusaha memberi lebih daripada yang diharapkan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Makedonia secara materi mereka berkekurangan. Ya. Tetapi mereka menjadikan memberi ini sebagai gaya hidup mereka. Ya. Jadi kemiskinan mereka secara materi itu tidak menghentikan mereka memiliki gaya hidup memberi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca, ya, ayat-ayat penting yang kita perlu baca di dalam Amsal 11 ayat yang ke-17.
Coba kita baca Amsal 11 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Orang yang murah hati, atau orang yang suka memberi, berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata orang yang murah hati, orang yang suka memberi itu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Berbuat baik untuk anak-anaknya. Berbuat baik untuk istrinya. Berbuat baik untuk keluarganya. Jadi ternyata orang yang bermurah hati, yang suka memberi itu, dia sedang investasi, ya, berbuat baik bukan kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau kita mengerti firman ini, saudaraku, maka firman ini sungguh-sungguh akan membuat kita memiliki pemahaman yang baru. Ya. Ternyata orang yang suka memberi itu sedang berbuat baik kepada dirinya, ya, kepada anak-anaknya, kepada istri, kepada keluarganya. Wah, ini luar biasa sekali. Kemudian kalau kita baca kembali ayat yang ke-25 dari Amsal yang ke-11 ini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ya. Orang-orang yang memiliki gaya hidup memberi, tidak mungkin, ya, tidak mungkin akan Tuhan biarkan dia menjadi orang-orang yang berkekurangan dalam hidupnya. Justru kalau kita memiliki gaya hidup memberi, ya, justru dikatakan Allah akan semakin mempercaya kita sebagai apa? Sebagai bendaharanya, yang akan lebih banyak dikasih kesempatan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya. Siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Wih, saudaraku. Jadi tidak sekedar cukup, ya, dalam hidup kita, tetapi naik, di-upgrade menjadi berkelimpahan. Nah, saudaraku, ya, kalau saudara ingin hidup berkelimpahan, maka rahasianya cuma satu. Ya. Saudara harus rajin memberi, ya, harus rajin menabur, ya, harus rajin bermurah hati dalam hidup saudara. Ya. Ayat yang ke-24, ya, dari Amsal 11 ini dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ada yang menyebar harta, ya, ini berbicara tentang orang yang suka memberi, suka menabur, suka menolong orang, ya. Dikatakan, ya, mereka bertambah kaya. Wah, ini luar biasa sekali firman Tuhan ini. Ya. Ini menjadi jaminan bagi kita, ya, bahwa Allah tidak mungkin membuat orang yang suka memberi itu menjadi miskin, menjadi berkekurangan. Tetapi Allah memberikan jaminan, siapa yang memberi, yang menyebar harta, dikatakan akan bertambah kaya. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, saudaraku, berhemat boleh nggak? Boleh. Ya. Dalam situasi-situasi sulit, kita dihajar untuk berhemat. Tetapi berhemat yang dimaksudkan di sini ini bukan berhemat yang positif, tapi berhemat yang negatif. Artinya apa, saudaraku? Ya. Artinya orang-orang seperti ini, ya, tidak memiliki hati memberi. Ya. Hematnya hemat sekali sampai, ya, boleh disamakan sebagai orang yang kikir. Ya. Kikir itu Tuhan nggak suka. Ya. Pelit itu Tuhan nggak suka. Ya. Jadi ternyata kalau orang pelit, ya, orang kikir, ya, ternyata dikatakan mereka selalu akan berkekurangan. Ya. Tetapi orang yang suka memberi, yang suka menyebar harta, bertambah kaya.
bertambah kaya dan bertambah kaya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua gaya hidup yang perlu kita pelajari, yang perlu kita miliki dalam hidup kita dari jemaat-jemaat di Makedonia. Yang pertama yaitu mereka hidup dalam sukacita yang melimpah-limpah walaupun kondisinya walaupun kondisinya sulit, ya, ada dalam berbagai-bagai kesulitan, ada dalam berbagai-bagai penderitaan, ya, ada di dalam berbagai-bagai penganiayaan, tapi justru dikatakan di saat-saat seperti itu sukacita mereka meluap. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kenapa? Ya, karena jemaat di Makedonia ini sudah memiliki sumber sukacita yang benar, yaitu Allah sebagai sumber sukacitanya. Ya, memiliki Tuhan, memiliki sumber sukacita yang benar. Dan orang-orang yang sudah memiliki Tuhan dalam hidupnya, saudaraku, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacitanya, maka dia tidak pernah, ya, kehabisan sukacita dalam kondisi apapun juga. Nah, sukacita ini harus menjadi kekuatan anak-anak Tuhan. Dalam situasi kita menghadapi pergumulan, kesulitan seperti ini, ya, kalau kita semakin mengeluh, maka semakin kecil kekuatan kita. Tapi pada waktu kita belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan, maka ini menjadi kekuatan anak-anak Tuhan. Ini menjadi kekuatan gereja Tuhan menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan. Apa itu? Sukacita yang asalnya dari Tuhan. Sukacita oleh karena Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi kekuatan gereja mula-mula. Bagaimana mereka dianiaya, bagaimana mereka mengalami siksaan, tapi mereka berkemenangan. Karena apa? Karena mereka memiliki jaminan dan sukacita yang sejati yang berasal dari Roh Kudus. Yang kedua, jemaat di Makedonia itu memiliki gaya hidup memberi. Ya. Itu yang sangat istimewa dari jemaat di Makedonia. Dalam situasi sulit, ya, mereka belajar untuk terus memberi. Ya. Dalam situasi mereka berkekurangan, mereka belajar untuk terus menabur. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah rahasia Allah memelihara kita. Tatkala di dalam situasi-situasi sulit seperti ini, jangan berfokus kepada kesulitan diri sendiri, tapi kita belajar. Dalam situasi sulit seperti ini, kita belajar untuk apa? Berbagi di tengah-tengah kesulitan kita. Apa bagian Tuhan? Beri kepada Tuhan. Apa bagian orang tua? Beri kepada orang tua. Apa bagian untuk keluarga? Beri kepada keluarga. Nah, saudaraku, apa bagian untuk tetangga kita? Beri kepada tetangga kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, justru dalam situasi sulit seperti ini, jika kita terus menabur, dan menabur, kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita akan memiliki tuaian yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan situasi sulit ini membuat kita, ya, menjadi orang-orang yang egois, hanya berpikir bagaimana saya bisa mempertahankan hidup saya. Nah, saudaraku, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa sulit. Teruslah bersukacita. Walaupun bagaimana kondisi sulitnya, tetap dalam sukacita yang melimpah. Karena apa? Karena Tuhan menjadi sumber sukacita kita. Bukan harta, ya, bukan uang sumber sukacita kita. Bukan kondisi-kondisi yang ada menjadi sumber sukacita kita. Tetapi siapa? Tuhan yang ada dalam hidup kita ini, itu harta abadi kita yang harus menjadi sumber sukacita kita. Yang kedua apa, saudaraku? Kita jadikan, ya, memberi itu sebagai kesukaan dalam hidup kita. Walaupun situasinya sulit, kita mau belajar tetap apa? Menabur, dan menabur. Itu kunci dan rahasia kita dipelihara oleh Tuhan
di masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Bapa di surga, hamba berdoa, kiranya setiap benih-benih firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, Tuhan Allah Roh Kudus meremakan itu dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mengikuti acara ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Bapa, sukacita kami tetap melimpah-limpah di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, kesesakan yang kami alami. Kami mempertahankan sukacita Allah dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, itulah kemenangan, itulah kekuatan bagi kami untuk kami boleh menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Tatkala kami tidak kehilangan sukacita, maka di sanalah kemenangan anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih, ajarkan kami, ajarkan jemaat di tempat ini. Justru dalam situasi sulit seperti ini, secara materi kami berkekurangan, Tuhan, tetapi Bapa, kami memiliki kemurahan hati yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan, melakukan firman-Mu, menabur dalam situasi-situasi sulit seperti ini. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah dibiarkan, haleluya, kami tidak akan pernah dibiarkan berkekurangan di masa-masa sulit ini. Justru Allah akan memelihara kami dengan cara Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu dan siap melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menghiburkan dan menguatkan jemaat Tuhan GBI Pelita Immanuel. Tuhan memberkati. Amin. Jika kasih Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat. Haleluya. Bapa di surga, Engkau memelihara jemaat-Mu di tempat ini dengan ajaib, dengan cara-Mu yang unik. Engkau memelihara jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kini turunkanlah berkat-Mu Bapa, supaya jemaat-jemaat Tuhan boleh hidup dalam kemenangan dalam 1 minggu ini. Kini terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan tuntunan Allah Roh Kudus turun atas setiap kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu.